Halo teman-teman, kita dalam perjalanan menuju ke tempat wisata Kawah Siki yang lokasinya ada di dataran tinggi Dieng yang terletak di Kabupaten Wonosobo dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jika teman-teman bawa kendaraan pribadi, pastikan yang melewati jalur utama ya. Hindari lewat jalur alternatif termasuk tanjakan Sikarin karena medan jalannya sangat terjal dan berbahaya untuk keselamatan teman-teman. Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai juga di Kawah Sekidang. Sekarang kita beli tiket dulu sebelum masuk. Tiket masuknya hanya 30.000 untuk wisatawan domestik dan 50.000 untuk wisatawan mancanegara. Harga tiket tersebut sudah termasuk tiket terusan untuk masuk ke kawasan Candi Arjuna. Anak usia 5 tahun sudah dihitung satu tiket ya. Oh, ke candinya lewat mana, Kak? Oke, terima kasih. Asap yang kita lihat itu berasal dari kawah gunung. Di sini banyak sekali bunga pancawarna. Iya. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita menuju ke sana. Teman, lihat di sini ada aturannya. Pertama, dimohon untuk tetap mengikuti jalur sampai dengan pintu keluar. 2. Dilarang untuk berbalik arah menuju pintu masuk. Oke, jadi kita harus ikuti jalan itu terus teman-teman ya. Nggak boleh naik turun ya. Teman-teman, di belakangku adalah Kawah Sekidang. Ikuti keseruan perjalanan aku kali ini sampai selesai ya. Oke. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Teman-teman, jangan lupa bawa masker ya, karena bau belerang dari kawahnya sangat menyengat sekali. Baunya ya. Teman-teman, inilah Kawah Sekidang. Coba kita perhatikan kawah tersebut. Suhu di kawah tersebut berkisar antara 80 hingga 100 derajat Celcius dan bagian yang mendidih tersebut diperkirakan suhunya sekitar 98 derajat Celcius dan suhu tersebut sangat ideal untuk merebus telur hingga matang. Suhu panas tersebut bersumber dari perut bumi, di mana panas bumi tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kawah Sekidang terbentuk akibat letusan Gunung Dieng sekitar 2.500 tahun yang lalu. Proses terbentuknya kawah ini melibatkan 5 tahap. Tahap pertama yaitu letusan Gunung Dieng. Gunung ini meletus dan mengeluarkan material vulkanik sangat besar. Tahap kedua, pembentukan kaldera. Akibat letusan tersebut menyebabkan runtuhnya bagian atas gunung sehingga membentuk kaldera besar. Tahap ketiga, pengisian air. Jadi di tahap ini kaldera tersebut kemudian terisi air dan akhirnya membentuk danau kawah. Tahap keempat, aktivitas geotermal. Aktivitas ini terjadi di bawah permukaan tanah, menyebabkan air di danau kawah menjadi panas dan mengeluarkan gas-gas vulkanik. Tahap terakhir yaitu pembentukan Kawah Sekidang. Proses geotermal dan letusan kecil terus berlangsung membentuk kawah-kawah kecil di sekitar danau, termasuk Kawah Sekidang. Oh iya, sebagai informasi tambahan, Kawah Sekidang sendiri merupakan salah satu dari beberapa kawah di komplek Gunung Dieng. Dan Kawah Sekidang lebih dikenal karena airnya yang sangat asam dan panas, dengan suhu mencapai 98 derajat Celcius.
Oh ya teman-teman, kita bisa membeli buah tangan khas Wonosobo seperti carica, camilan, sabun belerang, dan masih banyak lagi untuk keluarga di rumah. Sekarang kita menuju ke Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu candi Hindu tertua di Pulau Jawa yang terletak di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu. Candi Arjuna ditemukan pertama kali pada tahun 1814 oleh seorang tentara Inggris, The Graaf van F, dalam keadaan terendam air. Kemudian pada tahun 1856, H.C. Cornelius, seorang berkebangsaan Inggris, melakukan upaya pengeringan air telaga Dieng dan membersihkan candi tersebut. Arsitektur Candi Arjuna memiliki bentuk persegi dan ukuran 6x6 meter dan menghadap ke barat. Bangunan Candi Arjuna terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Berloka atau kaki candi, Purwaloka atau tubuh candi, Swarloka atau atap candi. Candi ini memiliki hiasan ukiran kala makara dan relief yang menggambarkan dewa-dewa Hindu. Fungsi Candi Arjuna sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan sebagai simbol sejarah dan budaya Jawa. Candi ini juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat seperti ruatan anak gimbal. Nah, apakah teman-teman sudah pernah ke Kawah Sikidang? Jika sudah, bagaimana pengalaman teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman banyak mendapatkan pengetahuan dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.